Penggunaan Puspalingga dalam ritual Atmawedana menjadi sarana inti. Sarana ini menjadi simbol badan halus yang juga memiliki konsep urusa dan pradana. Nyoman Dayuh, penyuluh agama Hindu di Denpasar, menjelaskan dalam lontaryatnya Baligya Panileman disebutkan, Puspalingga adalah simbol yang memiliki struktur bagian atas, terdiri dari gegulu terbuat dari kayu cendana yang dipoleskan dengan minyak menyan. Bagian muka wajah terdiri dari perai, 3 bunga maduri putih, 3 bunga ratah putih, 3 bunga selasi miik, 3 bunga belangsah, 3 daun padang lepas, 3 daun ilalang, 3 nuat pudak. Perai menurut jenis kelamin. Bagian tengah berisi nama yang terbuat dari kayu cendana berisi tulisan Wijaksara. Nama ini disikalpika dan sait mimang dengan ikatan benang tridatu. Di samping itu pula berisi daun bingin. Apabila untuk membuat Puspalingga wanita, maka lipatan daun beringin menengadah dan jumlahnya 9. 27 atau 54 lembar. Apabila membuat Puspalingga pria, maka lipatannya daun beringin tertelungkup dan jumlahnya 11,3 atau 66 lembar. Pada bagian bawah berisi sok-sokan yang terbuat dari rempah-rempah misalnya anget-anget, menyan, samparwantu, buah pala, pripih, kewangan, sekar mik, minyak wangi, serta tali kubal untuk mengikat belahan bambu buluh. Lalu, apakah Puspalingga diberikan busana? Busana Puspalingga terdiri dari wastra putih, pipil, anteng, kamben, pekir, orti alit, tungket, kuangen. Puspalingga dimasukkan ke dalam sangku dialasi bokor berisi beras dan bes setampelan. Pada bagian akhir menghias Puspalingga adalah rangkaian Puspalingga itu dimasukkan 2 buah mirah yang dibungkus kapas taun. Yang membedakan busana laki dan perempuan adalah lipatan wastranya. Kalau laki lipatan wastranya kanan di atas dan kiri di bawah, kalau wanita sebaliknya. Di dalam lontaryatnya Baligya Panileman pada lembar ke-8A sampai ke-10A menyebutkan mengenai proses pembuatan Puspalingga dengan sangat detail, misalnya cara membuat yatnya memukur. Jika membuat Puspalingga, badannya dari bambu buluh gading. Acaranya sehari sebelum pangut petian. Bambu gading yang berfungsi sebagai badannya puspa dipotong dengan panjang sekitar 30 cm dari tangan sang sulinggih, panjang pakurungan samusti sekitar 10 cm bukunya atau ruasnya masih tetap ngatut. Terus diisi ulakan potongan bambu yang bisa masuk pada jung. Atas bambu gading itu, panjangnya juga semusti sekitar 10 cm dan seterusnya. Sesudah itu baru memuja arwah leluhur yang diupacarai, sang sulinggih terus memuja membersihkan tempat peyaknyan dengan widi-widananya, diisi dengan sampian, cenigan, dan sebagainya, serta bantennya sumping keladi. Pada malam harinya, acaranya disebut menek, pada pagi harinya mangupetian. Pada acara ini, nuntun sang Dewa Pitara supaya sudi menerima tempat bukur itu, banten pemampat, canang tubungan mepelekir, dupa, asaban cendana, menyan astanggi, bungka kasturi, dan juga dipaning parikrama, imian-imian rem-rem, hiburan seperti gending nyanyian yang meliputi tabuh gander, tergambang, saron, magita, dan pada waktu paginya terus ngajum Puspalingga. Ngajum adalah ujung ulakan berisi daun ilalang 8 lembar, bunga-bunga yang akan dipakai dipilih, terus dipasang bunga sulasi, perai dari kayu cendana. Maksudnya cara memasang daun medori seperti memasang daun beringin adalah jika Puspalingga itu untuk orang laki-laki, maka yang halus dari daun medori putih tersebut telungkup atau menghadap ke dalam putih tersebut telungkup atau menghadap ke dalam. Sedangkan jika Puspalingga itu untuk orang perempuan, maka bagian yang halus dari daun medori tersebut tengadah atau menghadap keluar. Sesudah memasang daun medori putih, terus diisi bakul dan batil diikat dengan benang 1 tukal. Letaknya di tengah pakurungan, tempat duduk Puspalingga diisi uang kepeng sebanyak 225, terus diberikan atau diikat dengan benang putih.